Ada satu hadis itu bunyinya begini. Carilah cintanya Allah itu gini. Idza ahabballahu 'abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulan fa ahibbah. Fayuhibbuhu Jibril. Fada'a Jibril ahlas sama faqal innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Fawadu Allahul maqbul au mahabbah ila ahlil ard atau fawadu Allahul qabula ilaihi ila ahlil ard. Jadi untuk semua jamaah ini ya, kalau Allah mencintai seseorang, itu yang pertama dipanggil itu adalah Jibril. Jibril, saya cinta dengan orang ini. Cintailah dia. Setelah Jibril mencintai orang itu, Jibril memanggil orang ahlas sama. Allah mencintai fulan, cintailah orang ini. Setelah orang sak langit, malaikat, para nabi semua mencintai orang itu, Allah meletakkan rasa cinta kepada penduduk bumi semua, makhluk-makhluknya Allah semua selain manusia, semuanya dibuat oleh Allah cinta kepada orang itu. Sampai angin pun cinta, beledek pun cinta, sehingga beledek mau ke situ, oh ini orang yang dicintai Allah, gak dikenai. Padahal ukurannya dia mati, tapi karena dia tahu ini orang yang dicintai oleh Allah, selamat. Sampai seumpama kesandung pisau yang dipijak itu tajamnya, pisau ini loh bisa lemes. Nah, sekarang saudara jamaah, sekarang bagaimana mendapat cintanya Allah? Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, riwayat Bukhari ini ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya min faridatin. Wala yazalu abdi yuqarribu ilayya hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha fa in sa'alani la'utiyannah wa in ista'adani la'u'idzannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, siapa yang memusuhi kekasih saya, siapa aja, orang itu akan saya umumkan dengan peperangan. Artinya saudara jamaah, sampean berhati-hatilah memusuhi orang yang dekat dengan Allah. Bundrengkeni mbuh sengaja menjatuhkan, hati-hati, nanti yang balas Allah. Terus Allah itu firman-Nya Allah ini firman-Nya Allah, hadis qudsi ya. Orang yang paling saya sukai kalau ingin dekat dengan saya adalah apa? Mengerjakan faraid, fardu-fardu. Sholat wajibnya dijaga, wudunya dijaga, semua fardu-fardunya dijaga. Itu menurut Allah adalah pendekatan kepada Allah yang paling dicintai. Lah, kalau ada orang mendekat saya terus dengan bin nawafil. Ada orang mendekat saya dengan bin nawafil, ibadah sunnah, sujud, baca Quran, sampai saya bisa jatuh cinta kepada orang ini. Kalau saya jatuh cinta kepada orang ini, saya menjadi pendengarannya dia ketika dia mendengar. Saya menjadi matanya dia ketika dia melihat. Saya menjadi tangannya dia ketika dia menggunakan tangannya. Saya menjadi kakinya. Allah berfirman begitu. Saya menjadi kakinya ketika dia berjalan. Kalau dia minta, saya kasih. Kalau dia minta perlindungan, saya lindungi. Nah, itu. Dan kalau mati, ini nanti saya terangkan di akhir. Kalau mati, saya paling sungkan mencabut nyawanya. Sampai rasa sakit saya paling sungkan. Saudara jamaah, carilah cintanya Allah. Jangan mencari cintanya manusia. Maksud saya nasihat begini saudara jamaah ya, para mubalek-mubalek. Sampai yang tugas di mana aja. Mau di Tulungagung, Galek, Lamongan, mana aja saudara jamaah di jagat ini. Kalau sampean betul-betul sungguh-sungguh jadi mubalek, Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah Maha mendengar. Kalau sampean bisa membuktikan di sana dan Allah bilang kamu pantasnya di sini, dicabut oleh Allah taruh di sini, dicabut oleh Allah taruh di sini sampai dikeataskan. Jadi sampean nggak bisa mengejar kemuliaan di dalam jamaah ini atau mengejar kehormatan dari Allah tanpa kesungguhan ora iso. Ora iso. Saya mau ngomong, kalau produk itu ijtihad saya ketika saya dimanggilin Mbak Juri. Kalau produk saudara jamaah, tahu produk nggak?
sabun wangi, pasta gigi, apa? Minyak goreng, susu. Apa aja produk itu supaya terkenal di pasar kan lewat TV, lewat internet, lewat media-media lain. Ada media yang terbaik melebihi itu semua apa? Ya Allah. Kalau kita ingin maksudnya mempromosikan diri kita dekat dengan apa? Diri kita dekat kepada Allah, dekatlah kepada Allah. Nanti Allah akan meletakkan cintanya. Di mana-mana kita bisa terima. Dan nggak harus ke Australia, ke Amerika, nggak harus. Kalau kita pantasnya di sana, oleh Allah akan ditaruh di sana. Nggak usah minta-minta, ditaruh di sana dengan sendirinya oleh Allah. Makanya sebenarnya para mubalik ya, sampai yang ditugasin di mana aja, tugaslah. Ke Kalimantan, ke Sumatera, Sulawesi, gitu, Maluku, Sugio, bolak-balik Sugio, ya bolong gitu. Sugio kan Sugih nggih. Sugio iki kan Sugih bolong. Filamar terus Mas Hari. Nah, jadi tugas kemana aja saudara jamaah diterima, alhamdulillah. Dan buktikan kepada Allah, carilah cintanya Allah. Allah akan mengangkat Anda sendiri. Di mana saja Anda hidup, Allah akan memberi tempat. Karena apa? Allah mencintai. Sampai kita seandainya kentir, terjerumus ketubruk truk, masih selamat saudara. Karena apa? Allah mencintai. Oke? Carilah cintanya Allah. Carilah cintanya Allah. Jangan salah niat. Di dalam jamaah jangan cari terkenal, jangan cari sejamaah, mohon maaf ya. Di jamaah ini nggak ada karir. Apa sih karir ini? Pak Saudi. Beliau ini jadi imam nggak minta saudara. Dipilih oleh jamaah tapi itu yang milih Allah. Sakit dipahami napa mboten lho? Bukan karir. Wah, saya di jamaah ini saya aktif biar jadi pengurus. Saya hafal Quran biar jadi mubalek. Saya ini biar jadi tugas kemana. Nggak ada karir. Di jamaah ini yang adanya dekat dengan Allah. Dan Allah lebih tahu di mana Anda harus diletakkan. Jangan salah niat. Kita nanti jamaah ini saudara jamaah untuk cari surga, okay? Bukan cari suara. Yang ahli politik masuk jamaah, jangan bermain politik di jamaah, nanti sampean jatuh sendiri. Yang ahli bisnis, jangan membisnis jamaah, nanti sampean jatuh sendiri, terbulat sendiri. Mentang-mentang orang jamaah ini ikut mau ini sampean buat bisnis sampean gini-gini, jatuh sampean. Kalau di jamaah cari surga aja. Kalau mau bisnis yang bersih. Oke? Saya ketipami napa, sampai yang datang di sini niatmu apa? Ditata Rasulullah. Sing wis lawas, sing sedengan, sing wis nyar, sing wis nyar Rasulullah gitu. Ben ibadai lancar, ya dijogo ibadai Rasulullah. Ojo ben ibadai lancar sambung gak tahu, ngaji gak tahu. Bisnis saya Rasulullah gitu. Bisnis kreco, bisnis kul buntet, bisnis pantol, bisnis yang ngono ning aja ngono Rasulullah gitu. Ya Indonesia nggih semua jamaah yang dengar nasihat saya, tolah niat sampean. Yang sudah lama jangan berubah niat. Jangan berubah niat, nggih. Maksudnya jamaah kita datang di sini itu niatnya apa? Saya hijrah. Kalau yang namanya hijrah pertama itu niatnya supaya agamanya lancar. Nggih napa nggih Rasulullah? Supaya agamanya lancar. Lah terus nek wis agamane lancar, kita datang di sini ditolong. Lah engko nek wong teko maneh, kita ganti nolong. Ngoten lho. Misalnya sing duwe bisnis apa jenenge? Kos-kosan. Pun sewu nggih sing duwe bisnis kos-kosan. Yo bisnis gitu. Tapi nggih diniati kanggo nulung wong jamaah, mendidik wong jamaah. Enek bayar-bayare telat titik yo ilingo sing bayare wis setahun sebelumnya. Enten sing bayar setahun sebelumnya ngoten lho. Niki Pak bayaran kula setahun. Enten ngoten to? Lah enek wong telat titik yo aja langsung diusir, akhirnya pengurusé dadi repot Rasulullah. Iya toh? Kadang wong enggak bisa bayar itu enek sing sengaja, tapi enek sing memang enggak bisa bayar saudara. Nah itu kalau nasihat ibu saya ini saja jamaah ya. Saya sebenarnya takut salah paham orang jamaah ya, maksudnya ngomongin tentang ibu ya. Tapi saya dapat banyak mangkulan dari ibu saya itu, beliau nasihat gini. Ternyata hadisnya ada. Beliau nasihat gini.
Mir, besok nek di kotar Gusti Allah dagang le. Nek di kotar Gusti Allah dagang niato golek barokah dagang. Soalnya biasanya wong dagang iku sing didelok batine. Lah maksudnya terus pundi, Mak? Yes, barokah dagang Nabi ngendika rezekine menungso 90% kok dagang. Ya wis golek barokah dagang kuwi. Lan maksudnya terus pundi ya enek bati misale titik ya iki barokah wis titik iki. Enek akeh ya barokah ya akeh iki. Enek wong gak duwe pengen demak-demek atimu longgar, sampean gawa, Mbak. Enek arek cilik nangis, "Bu tukokno iku, Bu tukokno ibuke gak ndek dhuwit belas." Gak ndek dhuwit le, tapi anake kepiyer-piyer diceluk kene. Sak bungkus. Nun coba Jakbar napa jenenge? Jus sak bungkus. Sak bungkus iku ambek dibanding jus sing nduk kene juk pirang-pirang ewu bungkus nih, Pak Lur. Apa eleke Pak Lur sak bungkus kene le? Pentol, gitu. Nek pentole wong lanang mek loro, Pak Lur. Lah pentol bakul bakso akeh, Pak Lur, gitu. Enak arek cilik nangis kepiyer ibuke gak duwe, ya Allah. Kene le kayak pentol. Gitu, gak bakal hilang pentol sing loro niki, Pak Lur, gitu. Maksudnya ibu saya nasihat tuh begitu. Dari kalau mau besok di qadar Gusti Allah kamu bisnis, Nak, kamu niatlah cari barokahnya bisnis. Kalau ada orang utang nggak bayar, nggak usah dipikir, nggak usah diundat-undat, nggak usah dilok-lokno. Mungkin dia utang tuh karena lapar, Nak. Kalau ada anak minta nangis, ya salah kasih. Karena Bu niki samenten Bu kula menggadhahi samenten sekekno le. Engko Gusti Allah ngejoli kok liyane. Jadi niatnya cari barokahnya dagang, bukan cari untungnya tok. Kalau cari untungnya tok kita buta, Saudara. Buta dengan orang nggak mampu, buta dengan orang yang perlu, buta dengan orang yang kelaparan. Akhirnya kita jadi orang rakus. Sudah punya, pengen punya, sudah punya, pengen punya.